Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam penyampaian share Islamku kali ini, masih di channel Setia Setimbun NPC pastinya. Sobat Muslim, begitu banyak tuduhan kepada Islam, bahkan pemurtatan yang ingin menyesatkan ajaran, bahkan memelintir Al-Quran. Lebih gilanya lagi, sudah murtad namun masih mengenakan atribut Islam. Itulah sifat misionaris kafirin yang mengajak pada pemurtatan dan kesesatan dengan mengtuhankan utusan dan mengolok-olok Tuhan, bahkan mengkafirkan Muslim. Islamlah adalah orang yang kafir. Astaghfirullahaladzim. Kaum oten yang tak berpikir julukan kafir ditujukan kepada Muslim, padahal istilah kafir diperuntukkan untuk orang yang tidak mengimani Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak percaya akan adanya zat kuasanya dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Tapi sebelum lanjut, simak penjelasan selengkapnya dan terus dukung channel-channel siar Islam kami lainnya dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar kami selalu semangat memberi siar Islami lainnya. Kembali pada topik penjelasan. Sobat beriman, kafir dan julukannya perlu kita pahami agar tidak asal bacot mengejudge orang Islam adalah orang kafir. Dan berikut adalah julukan bagi para kafir atau kafirin yang selalu menghujat Tuhan dan juga utusan. Pertama, kafir harbi. Yakni kafir harbi adalah orang kafir yang memerangi kaum muslimin dan halal darahnya untuk dibunuh atau diperangi, karena mereka adalah orang kafir yang tidak memiliki jaminan keamanan dari kaum muslimin atau pemimpinnya, tidak dalam perjanjian damai, yang juga tidak membayar jizyah kepada kaum muslimin sebagai jaminan keamanan mereka. Kafir yang demikianlah yang Allah perintahkan untuk dibunuh. Kedua, kafir al-dhimmi atau kafir kitabi, yakni orang kafir yang tinggal di negeri muslim yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin untuk membayar keamanan atau upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya atau jiwanya. Maka jizyah tersebut dapat digugurkan darinya kepada pemerintah Islam dan ditegakkan kepada mereka hukum-hukum Islam. Sementara itu, kaum muslimin juga dikenakan kewajibannya untuk membayar zakat. Ketiga, kafir al-musta'min, yakni orang kafir yang datang dari negara kafir, baik utusan, pedagang, atau selainnya, yang memiliki jaminan keamanan dari penguasa atau umarok seorang muslim yang sudah diamankan atau juga mendapat suaka. Terakhir, keempat, kafir al-mu'ahad, yakni orang kafir yang memiliki perjanjian terikat, yaitu perjanjian damai, perjanjian dagang atau selainnya dengan kaum muslimin yang berada atau bertugas di negeri kaum muslimin, yang tidak boleh disakiti ataupun dibunuh selama mereka menjalankan kewajiban dan perjanjiannya. Dan ketiga, kafir yang tidak boleh dibunuh. Selengkapnya akan dijelaskan pula oleh Ustadz Abu Yahya Badrus Salam. Terkecuali kafir harbi yang terang-terangan harus dibunuh dan harus ditumpahkan darahnya oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kafir yang harus dibunuhnya. Yang Allah larang itu adalah kamu memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir yang memerangi kalian dan mengusir dari negeri-negeri kalian. Nah, ini disebut dengan kafir harbi. Ada lagi orang yang kafir yang tidak boleh diperangi. Siapa mereka? Ini ada 3 macam.
Yang pertama disebut dengan kafir dhimmi. Siapa itu kafir dhimmi, Ibu? Itu kafir yang tinggal di bawah kekuasaan Islam dan wajib bayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah itu seperti upeti gitu, Bu. Dimana jizyahnya nggak memberatkan kok, cuma satu dinar per tahun. Iya, 1 dinar per tahun tuh nggak berat. Iya, itu pun juga kalau mereka tidak mampu, ya sudah dimaafkan, semampunya saja. Ada lagi yang kedua disebut dengan kafir apa? Ya, kafir musta'man. Siapa dia? Orang kafir yang diamankan oleh negara Islam atau individu kaum muslimin, mendapatkan suaka. Ya. Misalnya negara Islam memberikan suaka kepada si fulan, orang kafir itu dilindungi, wajib dilindungi. Atau orang Islam melindungi orang kafir. Ya, ketika Rasulullah SAW memerangi Mekah, Bu, maka Rasulullah SAW membunuhi orang-orang yang ikut berperang dan memusuhi Islam. Di antara mereka adalah Ibnu Abi Hubairah. Di mana Ibnu Abi Hurairah ini masih saudaranya Ummu Hani. Dan Ummu Hani memberikan suaka kepada Ibnu Abi Hubairah. Rupanya Ibnu Abi Hubairah ini, Bu, mau dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ummu Hani mengatakan, "Hai Ali, dia di bawah suaka saya." Tapi Ali mengatakan, "Tetap saya akan bunuh dia." Maka Ummu Hani pun datanglah ke Rasulullah dan mengadu kepada Rasulullah. Kata Ummu Hani kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, za'ama ibnu ammika, anak pamanmu itu mengatakan, katanya saya akan membunuh Ibnu Abi Hubairah, padahal dia di bawah suaka saya, ya Rasulullah." Maka Rasulullah bersabda, "Qad ajartu man ajarti ya Ummu Hani." Wahai Ummu Hani, kami akan melindungi orang yang kamu lindungi. Iya. Maka kalau ada orang kafir di bawah perlindungan seorang muslim, apalagi kalau dia di bawah perlindungan negara Islam, maka pada waktu itu harus dilindungi. Yang ketiga, yaitu orang kafir yang disebut dengan kafir mu'ahad. Kafir apa, Bu? Mu'ahad. Apa itu kafir mu'ahad? Yaitu orang kafir yang mengadakan perdamaian, gencatan senjata dengan kaum muslimin. Orang kafir yang mengadakan apa? Perdamaian dan gencatan senjata dengan kaum muslimin. Maka mereka pun juga tidak boleh diperangi. Kata Rasulullah SAW, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Kata Rasulullah, siapa yang membunuh orang kafir yang sedang ada perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga, kata Rasulullah SAW. Lihat, Bu, ya. Maka dari itu, ibu-ibu sekalian, ternyata orang kafir itu tidak semuanya boleh diperangi. Ada yang boleh, yaitu kafir harbi. Ada yang tidak boleh, yaitu 3 macam kafir yang sudah kita sebutkan tadi. Iya. Itulah penjelasan videoku kali ini agar kita bisa fahami kafir atau kafirin yang harus dilindungi ataupun diperangi, bahkan dibunuh. Dan kaum oten pun agar tidak asal bacot mengklaim muslim itu kafir atau dikafirkan. Jadi kafir jangan teriak kafir. Ya, mungkin demikian yang dapat kita bahas seputar kaum kafirin. Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu untuk kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.